أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح. Kita baca dari ada judulnya itu Manhajul Kitab. Jadi bukan dari awal halaman. Karena kitab Mafahim yang kita baca ini di lembaran pertamanya itu semua pujian-pujian untuk kitab ini isinya. Kita sebutkan di pertemuan perdana kita kemarin bahwasanya kitab ini sangat disambut oleh ulama sebelum masyarakat ulama. Jadi yang menyambut kitab ini ulama. Yang sangat senang ketika kitab ini diterbitkan para ulama. Karena mereka merasa butuh dengan apa yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Mereka menghadapi pemahaman-pemahaman sesat yang semua jawabannya itu dituliskan oleh Abuya di dalam buku ini. Nah, jadi kalau dilihat dari halaman pertama, ini kalau kitab yang di depan saya ini, itu halaman pertama sampai halaman 100, itu isinya semua Abuya menyebutkan pujian-pujian dari ulama. Bahasa Arabnya takrir. Takrir itu satu ulama memuji kitab yang baru dikarang. Bukan dari ulama Mekah, Madinah saja, dari ulama Mesir, dari ulama India, dari ulama Palestina, dari ulama Iran, dari ulama Syam, puluhan ulama, dan ini belum semua. Belum semua pujian sama Abuya disebutkan di kitab ini. Karena beliau katakan di akhir dari pujian tersebut, yang terakhir beliau sebutkan adalah pujian dari Syekh Abdul Salam Jubran. Ini dari Maghrib, dari Maroko. Kemudian di akhir Abuya katakan minta maaf banyak masih pujian-pujian takrir dari ulama-ulama yang tidak bisa saya sebutkan di kitab ini. Karena kalau semua pujian disebutkan sama Abuya dalam kitab ini, akhirnya kitabnya terlalu tebal. Isinya pujian semua. Jadi sama beliau disebutkan beberapa pujian saja. Untuk ini sebagai apa? Sebagai tanda bukti buat kita ini kitab memang luar biasa. Karena yang senang dengan kitab ini ketika diterbitkan, yang memuji, menyambut itu ulama sebelum orang biasa. Ulama yang senang, yang muji ulama semua bukan orang biasa yang muji, ulama semua yang muji. Mengirimkan surat-surat mereka kepada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan ini termasuk adab beliau. Beliau itu walaupun alim, beliau keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, beliau keturunan orang alim, orang kakek ayahnya orang alim, kakeknya alim semua. Dan keturunan Nabi Muhammad SAW masih tetap beliau setelah mengarang kitab ini tidak langsung dicetak. Itu ceritanya. Jadi setelah beliau selesai mengarang kitab ini tidak langsung dicetak. Beliau kirimkan tadi ke semua ulama yang beliau kenal. Beliau kirimkan. Dicetak beberapa bukan untuk disebarkan, tapi untuk dikirimkan ke ulama-ulama itu. Biasanya kalau orang mau
sidang, habis mengumpulkan tesisnya apa macam itu kan diberikan ke apa dosen yang akan mengujinya biar dibaca. Itu Abuya begitu dikirim. Biar apa? Biar kalau ada yang mengkritik beliau terima. Ada yang menyalahkan beliau terima. Jadi beliau kirim. Berarti puluhan ulama beliau kirimkan kitab itu. Karena di Mekah itu banyak jamaah umroh. Karena umroh itu bukan hanya dari Indonesia, dari seluruh dunia. Beliau kirim. Dan semua jawaban dari ulama itulah pujian-pujian yang dituliskan oleh Abuya di kitab itu. Semua memuji, semua setuju, semua sepakat dengan apa yang dibahas, yang dicantumkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, pembahasan di dalam kitab ini. Nah, jadi kitab ini halaman pertama-pertamanya itu adalah pujian-pujian untuk kitab ini dari ulama-ulama yang ada di seluruh dunia, bukan hanya Arab, bukan hanya Indonesia, Asia, tapi seluruh dunia memujinya. Nah, kita baca insya Allah dari judul Manhajul Kitab, ada itu. Manhajul Kitab. Manhajul Kitab itu artinya apa isi kitab ini. Nah, jadi biar kita tahu sebelum kita baca kitab Mafahim ini, kita tahu dulu apa yang akan dibahas, apa yang akan disebut oleh Abuya dalam kitab ini. Ketemu belum? Manhajul kitab. Apa bahasa Indonesianya? Metode. Coba kitabnya sih. Pengantar. Nah. Kalau ketemu tolong disebutkan halamannya. Biar yang lain langsung lihat. Ketemu? Boleh disebutkan kalau ketemu halaman berapa? Langsung akidah. Tidak ada kata pengantar dari Abuya. Oh, langsung pembahasan di bab awal. Nah, kalau begitu kita baca yang ada. Di sini yang bukan terjemahan ada. Nah, jadi gunanya pengantar, kata pengantar dari pengarang kitab biar kita tahu. Nah, ini termasuk cara, trik untuk orang yang ingin tahu satu kitab, tapi dia tidak punya waktu untuk baca semua kitab. Pengen tahu satu kitab, kita lihat satu buku. Kita nggak punya waktu nih untuk baca semua buku ini. Kita lihat di perpustakaan, kita lihat di masjid misalkan. Caranya paling tidak, ini kita diajari oleh guru-guru kita, paling tidak kita buka itu kitab, kita baca muqaddimah. Itu kata pengantar tadi dari pengarangnya. Karena setiap pengarang kitab itu akan menyebutkan apa isi kitabnya, intisarinya apa. Setelah itu kalau masih ada waktu, baca faharisnya. Faharis itu apa artinya? Faharis halaman. Bab sekian, bab apa aja yang ada di situ, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, itu baca. Nah, jadi dua itu kalau kita baca, minimal kita tahu, oh kitab ini bahas tentang ini. Walaupun kita belum baca semua, belum baca bab awal gak kita baca. Nah, jadi muqaddimah, kata pengantar dari pengarang satu kitab itu penting untuk dibaca. Karena kita bisa memahami, bisa kita membayangkan. Oh, jadi kitab yang akan kita baca itu bahas tentang ini, tentang itu, dan seterusnya. Itu cara untuk orang biar tahu kitab dan isinya. Nah, jadi ketika ditanya tahu tidak kitab ini, oh tahu, walaupun belum baca sampai akhir. Begitu. Nah, jadi penting kita tahu kata pengantar dari Abuya. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, hadza wa qad ja'alna hadzal kitab ala thalathati abwab kal'ati. Kata beliau, kitab Mafahim ini aku jadikan 3 bab besar. Al-babul awal, bab pertama, mabahith fil aqidah wa fiha bayanu fasadi maqayis takfir wa tadlil al-yawm. Bab pertama kata beliau
yang aku bahas di kitab ini permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Udah tahu itu? Berarti kitab Abuya yang judulnya Mafahim, bab pertamanya bahas tentang akidah. Dan di pembahasan tentang akidah kata Abuya, di situ saya jelaskan dengan sangat jelas sekali betapa sesatnya, betapa salahnya kelompok-kelompok yang cepat mengkafirkan dan menyesatkan umat Islam yang ada di zaman sekarang ini. Nah, jadi ketika ada kelompok yang menyesatkan pemahaman yang gampang menyesatkan kelompok lain, satu pemahaman yang gampang mengkafirkan orang lain, itu pemahaman yang sesat, masuk di bab akidah. Masuk di bab akidah. Kenapa? Ya karena akidah itu kan pembahasan tentang iman dan tidak iman. Itu akidah. Jadi ketika ada orang yang berani mengatakan kepada orang lain, kau sudah murtad, ini urusannya urusan akidah. Bukan urusan khilafiyah biasa lagi, bukan. Bukan urusan ini madhab syafi'i, madhab maliki, bukan. Karena kalau madhab syafi'i maliki itu bukan akidah. Itu pembahasan tentang furu. Furu itu pembahasan bukan pondasinya. Ya, istilahnya kalau bangunan itu udah finishing, itu furu. Bukan masalah pondasi. Tapi kalau akidah itu adalah masalah pondasi. Akidah yang menjadikan orang masuk neraka atau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, bab pertama yang akan dibahas yang berkaitan dengan akidah termasuk salah satunya ya, sesatnya kelompok kata beliau yang cepat mengkafirkan atau menyesatkan umat Islam yang ada pada zaman ini. Kemudian al-babu tsani, pembahasan kedua. Bab kedua kata beliau, mabahith nabawiyah. Pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena kitab ini beliau karang, beliau kumpulkan ditujukan untuk orang-orang pemahaman-pemahaman yang yang kurang ngajar sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang-orang yang tidak tahu, tidak paham siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu langsung setelah bab akidah beliau jadikan bab kedua, bab yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bab pertama itu penyebabnya bab kedua. Bab pertama penyebabnya adalah bab kedua. Ketika ada orang yang mengkafirkan orang lain dari kelompok itu gara-garanya bab yang berkaitan dengan Nabi. Oh, kalian ini berlebihan memuji Nabi, takut tidak nanti jadi musyrik. Nah, itu. Jadi bab kedua itu ada kaitannya dengan bab pertama. Makanya sama beliau diurutkan. Bab pertama bahas tentang orang kelompok sesat yang cepat mengkafirkan. Bab kedua yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha, di dalamnya kata beliau, yang saya bahas, yang saya sebutkan dalam kitab ini yang di bab kedua, khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya khususiyah, punya hal-hal yang memang khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bab pertama tuh kata beliau. Jadi mau dijelaskan dulu kepada orang-orang yang menganggap Nabi seperti orang biasa, oi, Nabi itu bukan seperti orang biasa. Jadi sama beliau diluruskan. Pemahaman sesat tadi mau diluruskan. Orang yang menganggap orang lain berlebihan memuji Nabi, dikasih tahu sama Abuya, Nabi itu bukan seperti manusia biasa. Sehingga kalau ada orang yang memuji Nabi, itu tidak berlebihan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya khususiyah. Kita kalau muji orang selain Nabi, berlebihan. Apalagi penjilat-penjilat. Oh, Bapak ini dermawan sekali. Bapak ini adil. Semasa jabatan Bapak makmur Indonesia. Bohong semua. Jadi orang biasanya kalau lagi memuji itu bohong. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, "Uhthu fi wujuhil maddahin at-turab," kata Nabi. Kata Nabi, kalau ada yang muji ente, ambil tanah lemparkan ke mukanya. Artinya biasanya orang ketika memuji berlebihan.
Pasti berlebihan. Ya. Ketika suami bilang ke istri, oh kau ini istri tercantik di dunia, padahal sih banyak yang lebih cantik. Kan begitu. Begitu juga kebalikannya. Jadi orang kalau memuji pasti ada unsur berlebihannya. Kecuali kalau pujiannya untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kalau untuk Nabi itu nggak ada yang namanya berlebihan. Bahkan pujian kita ini kurang kalau untuk Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dari mana beliau jelaskan pemahaman seperti itu? Dari bab kedua, yaitu bab termasuk dari bab kedua yang menjelaskan bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW itu memiliki kelebihan khususiyah yang Allah khususkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Dari segala bidang itu Nabi ada kelebihan. Di dalam pernikahan yang berkaitan dengan wanita ada kelebihan untuk Nabi. Dalam ibadah ada khususiyah untuk Nabi. Dalam postur tubuh jasmaninya ada khususiyah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam agamanya pun syariat yang Nabi bawa ada khususiyah. Maka dari itu, beliau juga Abu Ya Sayyid Muhammad itu punya kitab satu lagi yang berjudul Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Kelebihan-kelebihan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Nabi yang punya kelebihan bukan hanya Nabi, tapi kita juga umat Nabi memiliki kelebihan-kelebihan dari umat-umat sebelum kita. Berkat kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Berkat khususiyah yang Allah khususkan untuk Nabi, sehingga kita umat Nabi juga mendapatkan khususiyah tersebut. Beliau karang satu kitab. Itu kitab luar biasa juga itu, karangan beliau. Beliau sebutkan dari semua ibadah kita itu ada kelebihan dari Allah, ada khususiyah dari Allah untuk kita, umat Nabi besar Muhammad. Dan itu bukan berkat kita, bukan karena ibadah kita sedikit, tapi itu murni karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bahas juga di bab kedua itu hakikatun nubuwah wa hakikatul basyariyah. Nah, inilah kadang banyak orang salah paham di sini. Beliau jelaskan, Nabi Muhammad itu betul manusia, tapi Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nabi Muhammad Bashar, kata Imam Busiri, Muhammadun Basharun, walaysa kal Bashar. Nabi Muhammad manusia, tapi Nabi Muhammad bukan seperti manusia. Bagaimana? Manusia jasmaninya, manusia zahirnya, tapi batinnya Allah beri khususiyah, kelebihan-kelebihan yang tidak seperti manusia. Nabi Muhammad manusia, Nabi Muhammad merasa sakit. Nabi Muhammad pernah sakit. Nabi Muhammad pernah hampir diracuni. Nabi Muhammad pernah disihir. Itu basyarnya Nabi. Walaysa kal basyar, tapi beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mau diracun, kambingnya yang sudah dipanggang berbicara. Nah, itu walaysa kal basyar. Jadi Nabi Muhammad manusia, beliau hampir terkena racun. Walaysa kal basyar, Nabi Muhammad bukan seperti manusia, beliau dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad terkena sihir. Cuma sihirnya yang kena ke Nabi tidak sampai membuat beliau amradul, tidak. Kata Sayyidah Aisyah, kami sadar Nabi itu agak aneh ketika terkena sihir. Kadang Nabi itu mengatakan, aku ini udah minum belum? Nah, Nabi habis minum tapi lupa sudah minum. Hanya itu. Tapi yang berkaitan dengan syariat tidak terganggu sama sekali. Terkena Nabi sihir, terkena karena beliau bashar, manusia. Walaysa kal bashar, tapi tidak lama beliau terkena sihir. Langsung Allah turunkan dua ayat al-muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat, itu dua surat turun untuk menyembuhkan Nabi dari sihir. Nah, jadi kalau tidak ada cerita sihir itu nggak turun itu dua ayat. Yang mana dua surat. Dua surat tadi manfaat buat kita. Nah, jadi turun langsung dua surat untuk menyembuhkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kategori walaysa kal basyar. Beliau bukan seperti manusia. Nabi Muhammad lapar, tapi beliau diberi kekuatan oleh Allah untuk menahan lapar tersebut. Sehingga beliau bisa puasa nyambung, tidak buka sama sekali. Dan itu khususiyah, kelebihan hanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi termasuk di bab kedua nanti, bab kedua yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad itu sama Abu Ya dijelaskan bahwasannya Nabi itu nabi dan beliau juga manusia. Karena apa? Karena tadi kelompok yang disebabkan oleh
Bab pertama, kelompok yang suka mengkafirkan, kelompok yang suka menyesatkan orang lain, mereka itu menganggap Nabi sama seperti dirinya. Oh, Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi manfaat. Nabi Muhammad tidak bisa memberi madarat. Nabi Muhammad sudah meninggal. Tidak boleh kalian doa-doa sampai berlebihan di depan kuburan Nabi Muhammad. Nah itu, mereka itu salah paham. Jadi dikira mereka Nabi Muhammad manusia seperti dirinya. Dikira mereka Nabi Muhammad manusia ketika dikubur hancur seperti dia nanti dimakan belatung, padahal tidak. Jasad Nabi besar Muhammad SAW sampai sekarang masih utuh. Jangankan Nabi, pewaris Nabi, ulama, syuhada yang hafal Al-Quran, itu saja jasadnya tidak akan hancur di kuburan. Apalagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah paham mereka di situ. Mereka mengira Nabi Muhammad manusia, manusia seperti mereka, sehingga kalau ada orang yang di pandangan mereka berlebihan memuji Nabi, berlebihan tawasul kepada Nabi, langsung mereka kafirkan. Mereka sesatkan. Kalian sudah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Nah, itu salahnya mereka. Dan itu akan dijelaskan secara detail oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab ini. Wa mafhumu tabarruk bin Nabi SAW mu'athari. Dan di bab kedua juga akan beliau bahas tentang apa? Tentang dikupas sama beliau masalah mengambil berkah dari Nabi besar Muhammad SAW. Berkah ngambil atau berkah ngusap tempat yang pernah diusap sama Nabi. Berkah kita mengusap tempat yang pernah dijalani oleh Nabi besar Muhammad. Berkah kita mengambil atau mencium rambut Nabi Muhammad. Itu semua akan dijelaskan oleh beliau di bab kedua. Kemudian bab ketiga ini mabahith mukhtalifah. Kata beliau bab ketiga campur. Ya, bukan seperti bab pertama dan bab kedua. Kalau bab pertama khusus tentang akidah, kalau bab pertama itu tentang akidah, bab kedua tentang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dan kesalahpahaman orang yang akan dijelaskan oleh beliau di situ. Bab ketiga beda-beda kata beliau. Bab ketiga campur, karena itu bab terakhir campur. Apa yang akan dibahas di bab ketiga? Akan dibahas di bab ketiga bahwasanya di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya alam barzakh. Kita ini diciptakan oleh Allah melalui beberapa alam. Ada namanya alam dzar. Alamud dzar itu sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Itu kita udah ada namanya alamud dzar. Di situ Allah mengambil sumpah, alastu bi rabbikum kata Allah. Di Al-Qur'an disebutkan. Ketika Allah mengambil sumpah di semua hadapan makhluk yang akan diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat, aku Tuhan kalian atau bukan? Qalu bala. Semua makhluk itu menjawab ketika di alam itu, iya, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Nah, cuman pas dilahirkan oleh Allah ada yang tepat janji, ada yang ingkar janji. Nah, itu namanya alamud dzar. Ada kata ulama. Kemudian lahir kita. Ketika kita udah lahir di alam dunia. Nah, kemudian dari alam dunia ini nanti ada alam akhirat. Sebelum alam akhirat itu ada alam barzakh. Alam barzakh itu kan alam akhirat itu nanti setelah dunia ini habis, ya, kiamat, hancur semua, baru di padang mahsyar itu alam akhirat. Sebelum itu yang sudah meninggal dari sekarang, yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu, di mana mereka? Di alam barzakh namanya. Itu ada. Alam barzakh ini kata ulama, seperti jadi orang meninggal itu seperti di ruangan ini masuk ke pintu sebelah, ke ruangan sebelah. Pintunya itu ialah kematian. Jadi mereka yang sudah meninggal dunia itu ini termasuk pelipur buat orang yang ditinggal oleh kerabatnya, orang tuanya yang dia sayangi. Bahwasanya ketika orang meninggal dunia itu bukan artinya itu orang hilang, itu orang ada. Cuma beda alam sama kita. Mereka hidup, tapi kehidupan mereka lebih nikmat dari kehidupan kita. Mereka sadar, mereka tahu apa yang kita lakukan. Mereka berkumpul di alam barzakh itu berkumpul. Yang suka majlis itu nanti kumpulnya ya suka majlis. Tentunya yang tidak kena azab kubur ini. Kalau yang kena azab kubur nggak ada waktu untuk kumpul. Habis disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang tidak kena azab kubur
Itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Sabilul Ittikar. Beliau mengatakan, ketika seorang mukmin meninggal dunia, itu sama Allah dikasih dua pilihan. Kau mau keliling, keluar bebas, keliling dunia, mau kemana saja bebas, atau mau tidur, istirahat. Ada yang milih tidur, ada yang milih keliling. Yang milih tidur, itu kata ulama, tidurnya itu bukan, oh berarti Habib tidurnya ratusan ribu tahun, yang meninggal dulu. Nah, dari mereka tidur, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah nanti, semua makhluk dibangkitkan, itu seperti sholat 2 rakaat yang sangat singkat. Jadi yang meninggal 100 tahun atau 1000 tahun yang lalu nanti dan dia memilih untuk tidur, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu ngerasanya baru tidurnya selama 2 rakaat yang sangat singkat. Berapa menit paling? Orang sholat 2 rakaat sangat singkat. Bahasa Palembang tuh baru terkeliap. Ini bahasa Palembang, nggak tahu bahasa Bangka apa. Jadi baru mau enak tidur udah bangun. Oh, udah padang mahsyar nggak tahu ya. Udah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain, mereka berkumpul, mereka hadir ke tempat-tempat soleh. Makanya arwah solihin datang. Itu arwah-arwah solihin yang dari alam barzakh. Nah, jadi setelah alam dunia, itu ada alam barzakh. Nah, ini yang mereka juga nggak paham, alam barzakh ini. Alam barzakh itu persis seperti alam dunia, cuman bedanya mereka lebih nikmat, lebih terhormat, dan mereka sadar, mereka bisa melihat kita, kita tidak sadar dan tidak bisa melihat mereka. Itu begitu alam barzakh. Nah, jadi Abuya di bab ketiga nanti, bab terakhir, akan beliau jelaskan hayat barzakhiyah. Artinya mereka itu hidup. Ketika orang meninggal, bukan artinya udah habis meninggal. Nunggu sampai hari kiamat, tidak. Mereka hidup. Apalagi arwah-arwah salihin. Apalagi arwah para anbiya. Bahkan banyak diceritakan oleh para aulia. Kadang arwah-arwah salihin itu ikut berperang. Ikut perang. Jangan heran kalau misalkan ada yang cerita, oh di Palestina ada arwah-arwah soleh ikut perang. Itu nggak mustahil. Jadi mereka itu ikut perang. Mereka kadang mendoakan kita, mereka ikut perang, mereka kadang menenangkan hati kita. Itu arwah-arwah soleh. Hidup. Hidup. Nah, makanya Abu ya jelaskan alam barzakh, bahwasanya di alam barzakh ada kehidupan. Agar apa? Agar ketika orang yang bertawassul kepada Nabi besar Muhammad SAW, itu tawassul ke orang yang masih hidup. Itu maksud Abu ya. Nah, kan kelompok pertama itu yang menyesatkan, yang mengkafirkan, mengatakan, oi Nabi Muhammad itu sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah mati. Nah, itu mereka kurang paham, atau tidak paham, atau tidak mau paham. Kadang begitu, kadang ada yang tidak mau paham. Bahwasanya Nabi betul meninggal dunia, tapi cuman pindah alam. Beliau masih hidup, beliau sadar, beliau tahu. Kalau mau dikupas dalilnya sangat luar biasa dan akan disebutkan oleh Abu ya. Salah satu dalilnya, Nabi masih hidup. Apa kata Nabi? Kata Nabi, setiap orang yang bersolawat kepadaku, aku akan menjawab solawatnya. Yang jawab solawat itu berarti hidup atau udah hidup? Hidup. Salah satu lagi, ini kita sebutkan secara cepat aja. Salah satu lagi, bahwasanya bukti Nabi Muhammad masih ada. Setiap kita tasyahud, kita mengucapkan salam ke Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Orang yang belajar nahu itu tahu al-kaf. Kaf di situ assalamu alaika. Huruf kaf di situ khitab untuk orang yang diajak bicara. Kalau misalkan ada orang pakai domir kaf ngajak bicara, tapi di depannya nggak ada orang, itu orang-orang gila tuh. Ngomong sendirian berarti kan gitu. Ini tidak. Salam untuk Nabi Allah jadikan pakai domir al-kaf. Domirul kaf. Khitab artinya ada yang diajak bicara. Kalau ada yang diajak bicara, pasti yang diajak bicara itu orang yang hidup. Tidak mungkin Allah ngajari kita, ngajak bicara orang yang sudah tidak hidup, atau tidak paham, atau tidak bisa jawab. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita mengucapkan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, dan kita pakai domir khitab, adab Nabi, tahu Nabi, salam kita. Kayak para ulama mengatakan setiap kita mengucapkan salam kepada Nabi itu Nabi jawab. Setiap kita mengucapkan salam, setiap di salat kita,
Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi jawab. Setiap orang yang ziarah ke Madinah melewati rumah Nabi besar Muhammad, di situ ada jasad Nabi Muhammad, mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu Nabi jawab. Cuman bedanya, kuping kita ini hijabnya masih tebal, kotorannya banyak, bukan kotoran kuping, bukan, kotoran maknawinya, maksiatnya masih banyak, jadi tidak bisa dengar jawaban. Tapi kata beliau, kata guru kita Buya Said Ahmad, kalau kalian kupingnya udah dibersihkan oleh Allah dari hijab-hijab tersebut, kalian akan mendengar jawaban Nabi besar. Ini beliau katakan kepada kita ketika kita mau ziarah ke Madinah, dia mengucapkan gitu. Setiap salam kalian itu dijawab sama Nabi. Cuman kuping inti itu masih kotor, ya gitu. Masih banyak ngomongin orang, masih suka dengar-dengar yang mungkar, kan begitu. Jadi nggak bisa mendengar langsung jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap, berarti kan kalau orang diucapkan salam menjawab itu orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Itu dalil-dalil bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW masih hidup. Ada cerita ulama yang mendengar jawaban banyak. Ada bahkan dari ulama yang mendengar jawaban beliau dari Yaman. Ada namanya Syekh Ali Khalid Ghassan. Ini datuknya para habaib. Habaib yang dari Yaman. Syekh Ali Khalid Ghassan. Beliau ini setiap tahiyat tidak akan berpindah dari kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sampai beliau mendengar jawaban langsung dari Nabi. Waalaikumsalam ya Syekh. Itu jawaban dari Nabi. Jadi misalkan Nabi belum jawab, misalkan, mantap beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Belum dengar jawaban, tidak dilanjut. Tidak dilanjut Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Nunggu Nabi jawab dulu. Ini beliau di Yaman. Jasad Nabi di Madinah. Artinya bukan ukurannya itu bukan dari jarak jauhnya, bukan. Tetapi dari hati. Kalau hati yang dekat, walaupun jauh, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Udah Nabi jawab, Waalaikumsalam ya Syekh. Baru, beliau lanjut, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Itu, kehebatan orang-orang yang langsung mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW, dan itu bertanda bahwasanya Nabi hidup, Nabi mendengar salam kita, dan Nabi menyebutkan. Nah, jadi biar kita tidak sedih, Nabi tahu tidak semua umatnya sama, tidak semua umatnya bisa mendengar jawaban beliau. Sebelum beliau meninggal, beliau kasih tahu, kalau kalian mengucapkan salam, salam kalian akan aku balas. Allah akan mengembalikan ruhku, kata Nabi, dan aku akan menjawab salam kalian. Dalam 1 detik, berapa juta umat yang bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin ruh Nabi dikembalikan, dicabut lagi, kembalikan, cabutkan, tidak mungkin. Artinya ruh beliau itu ada, dan ruh beliau itu sadar, standby. Untuk apa? Untuk menjawab setiap salawat dan salam dari umatnya. Dan malaikat khusus yang menyampaikan salam tersebut. Di hadis juga, Nabi katakan, apa kata Nabi? Allah ciptakan malaikat khusus, tugasnya apa? Menyampaikan salam umatku untukku. Tugas malaikatnya cuma itu. Setiap ada yang salawat disampaikan, ya Rasulullah, fulan bin fulan kirim salam. Waalaikumsalam, dijawab sama Nabi. Dijawab sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bab ketiga nanti itu yang akan dibahas oleh Abu Yah. Kemudian wa masyru'iyatu ziyarah an-nabawiyah. Juga yang dibahas oleh Abu Yah nanti di bab ketiga, yaitu pembahasan tentang di masyru'nya, disunnahkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang haji, orang yang umroh tidak ziarah Nabi, ya berarti belum sempurna haji dan umrohnya. Harus ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah boleh kalian niat mengumpulkan uang, mati-matian usaha untuk ke satu tempat kecuali 3 tempat, kata Nabi. Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang sekarang lagi dipertahankan oleh ikhwanuna di Palestina, saudara kita yang ada di Palestina lagi dipertahankan tuh Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat, kata Nabi, yang pantas untuk kalian usahakan, upayakan agar kalian sampai ke tempat itu. Hati-hati. Kadang ada orang, ke Jepang sudah, ke Korea sudah, ke Turki sudah, ke Amerika, ke Perancis, ke Paris, semua udah dia. Ditanya, ke Madinah udah belum? Belum. Na'udzubillah min dzalik.
Ini orang jelas Muslim. Bukan kalau non Muslim tidak usah dibahas kan gitu. Muslim ada yang begitu. Sudah kemana-mana. Seluruh tempat apa namanya refreshing itu udah dia datangi semua. Tapi pas ditanya udah ke Nabawi belum? Udah ke Masjidil Haram belum? Belum. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi cuma 3 tempat yang patut, yang wajib untuk kalian, artinya tidak apa-apa, kalian usaha upaya untuk ke tempat itu, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita sampai ke tempat itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di bab ketiga juga yang beliau bahas, wa ma yata'allaqu biha minal athar wal masyahid wal munasabat ad-diniyah. Nah, ini dan dibahas oleh beliau apa-apa yang ada di Madinah dari tempat-tempat yang berkah, tempat kejadian-kejadian, karena Madinah itu Nabi 10 tahun di situ. Dan orang Madinah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Madinah sampai sekarang itu lebih perhatian dengan bekas-bekas tempat Nabi daripada orang Mekah sampai sekarang. Jadi peninggalan-peninggalan di Mekah itu nggak terlalu banyak. Contoh kalau kita ke Mekah ada gua Hira, ya kan? Itu peninggalan. Bekas atau itu sejarah, itu ketika Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah ada Gua Thaur. Gua Thaur itu tempat Nabi istirahat ketika mau hijrah. Ketika mau hijrah, beliau sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 3 hari di gua itu, di Gua Thaur itu. Sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah, kita orang sudah pernah naik ke situ sekali-sekali, ke Gua Thaur sama Gua Hira. Kemudian di Mekah ada sumur Zam-Zam, itu berkaitan dengan Nabi, dan sekeliling masjid Mekah atau Masjidil Haram itu ada yang berkaitan dengan Nabi. Tapi selain itu hilang atau tidak diketahui. Karena mungkin karena Nabi di situ 13 tahun, waktu-waktu yang sangat sulit untuk Nabi, beliau dakwah, beliau menyebarkan agama Islam dan banyak permusuhan di situ. Ketika di Madinah banyak, sampai sekarang masih banyak. Kita pernah sama orang yang, dan ini harus orang-orang yang ngerti. Waktu kita di Madinah itu pernah kita diajak keliling sama satu orang yang memang ngerti sejarah Madinah. Itu dari pagi sampai sore belum selesai. Dari pagi sampai sore belum selesai. Ada bekas tempat telapak kaki Nabi Muhammad ketika di peperangan Uhud. Ada bekas tempat Nabi istirahat ketika terluka di peperangan Uhud. Ada tempat ketika Nabi besar Muhammad SAW diobati oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha di peperangan Uhud. Jadi banyak bekas-bekas athar, peninggalan-peninggalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, dan sampai sekarang masih ada, dibukukan oleh ulama yang sekarang ada, ulama ahli sejarah di kota Madinah, dan kita diajak keliling sama itu, sama orang alim itu yang paham sejarah tentang Madinah. Itu dibahas sama Abu Ya. Karena mereka kelompok sebelah tadi yang cepat mengkafirkan dan menyesatkan umat Islam itu paling nggak suka dengan hal-hal benda-benda yang bekas orang-orang soleh atau bekas Nabi besar Muhammad SAW. Mereka usaha itu mau dihancurkan bekas-bekas itu. Takut nanti musyrik, takut musyrik. Makanya kuburan Sayyidah Khadijah dulu ada kubahnya. Ya kan, Maklah itu Sayyidah Khadijah dulu ada kubah besar, kubahnya ruangan khusus satu kamar, mereka hancurkan. Alasan takut nanti orang musyrik. Itu padahal alasan bukan di tempatnya. Nauzubillah min dzalik, sehingga sekarang cuman di petak itu sama satu batu. Itu kuburan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kelompok itu hilang dari Mekah Madinah sehingga diisi dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi, cinta sama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tempat-tempat tadi yang bersejarah gampang untuk kita datangi, untuk kita ziarahi. Nah, itu dibahas sama beliau. Beliau sangat menuntut Abu Yazid Muhammad untuk tempat-tempat tersebut tidak dihancurkan. Itu beliau membela, luar biasa. Di zaman beliau tidak ada ulama Mekah yang berani angkat suara masalah itu. Beliau ini mujahid. Abu Yazid Muhammad mujahid. Beliau itu sudah menyiapkan kain kafannya. Pernah satu hari Abu Yazid dipanggil oleh mereka, ulama-ulama itu dipanggil. Tentunya didekeng oleh pemerintah pada saat itu.
dipanggil untuk diancam, untuk dipojokkan. Abu ya Muhammad, beliau ini keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak main-main. Apa yang beliau bawa ke pertemuan itu? Kain kafan. Yang beliau bawa kain kafan. Kata beliau ini, anak udah siap. Kalau kalian, berkhusus yang punya jabatan, memaksa untuk aku menarik semua fatwaku ini, lebih baik aku dibungkus dengan kain kafan ini. Tapi aku akan tidak menarik semua fatwa-fatwa. Persis seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi banyak orang ketika membaca sejarah Abuya dan membaca sejarah Ahmad bin Hanbal, ini orang persis. Sama-sama satu-satunya ulama yang berani menyerukan kebenaran dan mengorbankan nyawa mereka. Siap mati demi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Siap mati demi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak, tetap beliau ada. Tawasul boleh, tabarruk boleh, maulid boleh. Itu beliau ucapkan di puluhan, depan puluhan ulama-ulama kelompok sebelah. Dan mereka semua nggak bisa ngomong lagi dah. Karena yang ngomong ini adalah pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udah bawa kain kafan, udah siap mati. Artinya kalau kalian mau bunuh silahkan ini. Aku siap kain kafan. Luar biasa. Jadi beliau termasuk orang yang sangat teguh dalam menetapkan dan mengabadikan bekas-bekas apa yang sudah pernah dilewati atau disentuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bab terakhir di bab ketiga itu adalah al-munasabat ad-diniyah. Nah, itu yang beliau bahas adalah hari besar Islam. Hari besar Islam, munasabat diniyah itu artinya hari besar Islam. Beliau bahas di situ dari Maulid. Karena itulah pasti tiap bulan Maulid itu pasti ramai itu. Oh, Maulid tidak boleh. Maulid itu bid'ah. Maulid itu nggak ada di zaman Nabi. Sampai bosan kita dengar pembahasan itu. Sampai bosan kita dengar ucapan seperti itu. Sudah banyak jawabannya. Insya Allah tidak perlu lagi dijawab. Insya Allah tidak perlu lagi dijawab. Karena banyak ulama yang mengatakan al-maulid ma yahtaj ila dalil sahih, ila dalil sharih, walakin yahtaj ila qalbin sahih. Perayaan maulid, perayaan-perayaan yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad itu tidak perlu dengan dalil yang jelas. Tapi perlu dengan apa? Perlu dengan hati yang bersih. Orang kalau hatinya bersih, cinta sama Nabi, pasti mau merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang udah kebalikan, isinya hasud, dengki, itu tidak akan mau merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saking jelas dalilnya, itu maksudnya. Saking jelas dalilnya, maulid itu gak butuh dengan dalil, tapi butuh dengan hati yang bersih. Karena sejelas apapun dalil, kalau hati nggak bersih, hasud, dengki, iri, tidak mau mengalah, gengsi, itu tidak bakal menerima dalil tersebut. Orang kalau sejelas apapun dalil, seterang matahari misalkan, sepanas matahari, dia ngerasa tetap gelap, apa? Matanya sakit, sakit, tetap gelap jadi. Air minum, oh ini air manis, kata tidak ini air pahit, manis ini air pahit. Ternyata orang yang lagi minum sakit, makanya ngomong pahit kan begitu. Nah, jadi kata beliau, ulama-ulama mengatakan perayaan-perayaan hari besar Islam itu tidak butuh dengan dalil yang jelas, tapi butuh dengan hati yang bersih. Hati bersih, pasti mau merayakan hari besar Islam. Dan sama beliau dibahas gitu semua. Karena beliau termasuk ulama yang menguatkan perayaan-perayaan seperti itu di tengah pemahaman yang sesat. Ini kita jangan bayangkan di Indonesia. Indonesia ini mayoritas cinta maulid. Indonesia alhamdulillah dari desa ke desa bahkan udah berabad-abad merayakan maulid Nabi walaupun dengan cara-cara yang berbeda kan begitu. Punya adat masing-masing tapi merayakan maulid Nabi. Kita bayangkan beliau ini di tengah kelompok sesat yang menyesatkan maulid Nabi. Bahkan sampai mengkafirkan orang yang merayakan maulid Nabi. Beliau Abuya Said Muhammad ini itu darahnya udah dihalalkan. Mereka ini dikafirkan oleh ulama-ulama sana. Bahkan sampai saking zolimnya mereka itu syarat untuk masuk satu kuliah ketika ada anak mau masuk kuliah satu jamiah, tidak perlu disebutkan nama jamiahnya apa, itu termasuk pertanyaannya apa pendapatmu tentang Muhammad Al-Maliki. Kalau dia mengatakan oh Muhammad Maliki alim,
orang luar biasa, tidak diterima di kuliah itu. Tapi kalau dia katakan Muhammad Alawi Al-Maliki, oh, musyrik, ahli bid'ah, misalkan sesat, oh dah ini diterima langsung di kuliah itu. Saking apa? Saking mereka bencinya dengan Abuya Sayyid Muhammad. Jadi jangan kita bayangkan di kehidupan kita. Beliau ini hidup di tengah-tengah markasnya, sangkarnya itu di situ beliau. Samping kanan kiri itu orang yang tidak suka dengan beliau, tidak suka dengan pemahaman beliau, bertolak belakang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Situ beliau berjuang sendiri. Banyak yang mengatakan mujaddid di abad itu adalah Muhammad Alawi Al-Maliki, orang yang membela mati-matian, membela apa? Membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkhusus di Makkah Al-Mukarramah dan sekelilingnya adalah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala. Salah satu bentuk pembelaannya yaitu beliau karang ini. Beliau orang alim, bukan bela dengan koak-koak, bukan bela dengan jerit-jerit, bukan. Jadi bukan hanya terbawa emosi, jerit-jerit, ngamuk-ngamuk, tidak. Beliau bela, tapi semua dengan dalil, dengan argumen. Jadi orang yang dibantah sama beliau tidak bisa menjawab argumen beliau, karena semua jelas. Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ketika kitab ini muncul, itu mereka kebakaran jenggot semua, jenggotnya kebakaran semua. Kenapa? Akhirnya semua orang tahu mana pemahaman yang sesat, mana pemahaman yang lurus betul dari sumber Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang diajarkan oleh beliau, oleh anak beliau kepada kita-kita. Bahwasanya ketika menghadapi pemahaman-pemahaman sesat, itu kita harus mendepankan ilmu, kita harus mendepankan dalil. Semua akan kita bahas di dalam kitab ini insyaallah, yang mana bab pertamanya insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Cukup di malam ini sampai di situ. Jadi paling tidak kita tahu dah. Ternyata kitab Mafahim ini ada 3 pembahasan yang tadi sudah kita sebutkan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, taufik hidayah, sehingga kita gampang untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.